itu disiapkan Rasulullah suatu tempat yang aman, itu jauh dari pasukan, dan pernah juga diajak adu lari. Nah tuh lihat romantisnya Rasulullah sama istri itu. Waktu itu Ummul Mukminin Aisyah kan masih kuat lah, sedang kuatnya pria yang kuat lah, perempuan yang masih remaja jadinya umurnya. Jadi diajaknya Rasulullah tanding lari. Nah Rasulullah jauh ketinggalan Ummul Mukminin Aisyah, dan itu dalam suasana perang loh. Berapa romantis Rasulullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita sekarang masuk ke istri Rasulullah yang ketiga, yaitu Ummul Mukminin Aisyah. Jadi di antara istri-istri Rasulullah tuh yang dinikahi Rasulullah yang masih sangat belia umurnya itu adalah Ummul Mukminin Aisyah. Jadi memang udah disediakan Rasulullah kamar di sekitar Masjid Nabawi, ada kamar milik Ummul Mukminin Saudah, kemudian sudah disediakan untuk Ummul Mukminin Aisyah. Rasulullah tidak perlu banyak untuk susah beradaptasi dengan Ummul Mukminin Aisyah ini, karena beliau memang sosok yang lengkap, yang komplit, yang mengetahui tentang ini karakternya begini, ini karakternya begini. Nah, salah satu hal yang membuat Rasulullah itu berhasil sebagai pemimpin, dia meletakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi sesuai dengan kelebihan para sahabat, makanya sahabat ini diletakkan di sini karena Rasulullah hafal betul dengan karakter mereka. Nah, jadi waktu bersama Rasulullah ini, Ummul Mukminin Aisyah ini kan masih kanak-kanak. Nah, jadi Rasulullah itu memang membiarkan Ummul Mukminin Aisyah sesuai dengan karakter anak-anaknya. Jadi tidak ada yang diberangus, tidak ada yang dikekang, dibiarkan aja oleh Rasulullah. Segini umurnya, memang seginilah tahunnya dulu. Nah, seharusnya kita juga seperti ini. Metode Rasulullah ini mesti diterapkan. Ini anak fahamnya baru berapa, dia itu seperti apa. Saya salut, makanya kayak di Swedia, mereka itu mengajarkan anak-anak itu dengan metode seperti yang diajarkan Rasulullah. Kemana hobinya, dengan cara itu pembelajarannya. Dan kemarin saya ada nonton TV, ada sekolah alam namanya. Dia, anak-anak itu jadi semangat bersekolah karena sesuai dengan karakter mereka, cara pembelajarannya. Nah, ini yang membuat keberhasilan itu mencapai 80-90%. Kadang kan ada anak ini dia kurang di matematik, cuman di melukis bagus. Nah, seharusnya memasukkan matematik itu dengan cara metode orang senang menggambar. Nah, ini mungkin bisa akan kita terapkan, terutama untuk kita dulu lah, untuk kita dulu. Nah, kemudian di dalam kitab ini kitab Bilik-Bilik Cinta Rasulullah SAW, ini karya Dr. Nizar Abbasah. Rasulullah ini kadang membiarkannya itu, Ummul Mukminin Aisyah ini kan kadang bawa kawan ke rumah, nama anak-anak kadang kan bawa kawan dia ke rumah itu. Nah, begitu kawan-kawannya bermain bersama Ummul Mukminin Aisyah, nah jadi bertepatan Rasulullah pulang. Begitu Rasulullah pulang, karena segan, kawan-kawan Ummul Mukminin Aisyah yang masih anak-anak ini lari keluar. Nah, Rasulullah justru memegang tangan mereka, masuk, ayo main ke dalam. Nah, ini. Jadi metodenya adalah pendampingan sesuai dengan umur dan pengetahuan anak-anak sebaya Ummul Mukminin Aisyah itu. Disuruh masuk lagi. Bahkan di sini diceritakan bahwa Rasulullah itu tidak melarang Ummul Mukminin Aisyah teriak-teriak girang
Ya, anak-anak lah ya, bahagia, kemudian kadang mengangkat suaranya lantang, kemudian terlalu manja, semua bisa difahami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini jika kita sebagai suami dengan metode pendampingan seperti ini istri aku ini karakternya seperti ini, jadi kalau menyampaikan kebenarannya itu mestinya tahapannya seperti ini. Nah, itu suami mesti faham. Dan tidak pernah Rasulullah itu sekalipun mengatakan, wahai Aisyah, kau ini istri seorang Rasul, kau ini istri Nabi, kau tolonglah jaga namaku. Nggak pernah Rasulullah. Nah, ini juga pelajaran. Kadang kan kita udah tahu agama, kalian ini anak ustadz loh, kalian kok seperti ini, suami kamu ini ustadz loh, kamu terus seperti ini. Nah, ini harus kita robah lah. Kadang kan orang begitu, dia harga dirinya sebetulnya yang mau diselamatkan, ya egonya yang dipertahankan dia. Ya karakter istri masih seperti ini ya, adakan pendampingan, nasihati. Anak pun seperti itu juga. Jangan sampai keinginan kita aja, iman yang kita fahami kita tumpahkan ke orang-orang, belum tentu sanggup. Nah, jadi kita itu jangan sampai seolah-olah melebihi Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah, nah ini dalam riwayat Sahih, tidak pernah Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, aku ini Nabi, tolonglah jaga nama aku. Nggak ada. Bagaimana perasaan seorang anak-anak, begitu pula Rasulullah cara pendampingannya. Dan tidak pernah juga Rasulullah meletakkan tangan ke mulut Aisyah menyuruh dia diam. Nah, ngomonglah apa yang mau diomongin, silahkan. Tidak pernah dicegah berbicara, tidak pernah dicegah membantah, atau Ummul Mukminin Aisyah marah. Rasulullah tuh sosok yang berarti tidak egois, luar biasa kan di rumah tangga. Istri marah, biarin. Istri membantah, ya nggak masalah. Kalau kita kan kadang dijadikan alasan tuh, nggak dengar pengajian adek, berdosa melawan sama suami, nggak akan masuk surga. Wah, jadi kan padahal pembenaran dirinya. Emang kita ini tidak akan punya salah. Rasulullah aja, yang manusia mulia, dimarahin Ummul Mukminin Aisyah, terima. Nanti akan ada beberapa riwayat Sahih mengenai marahnya Ummul Mukminin Aisyah kepada Rasulullah. Bagi Rasulullah wajar-wajar aja, biasa kok. Jadi satu-satunya agama yang suami itu tidak diboleh dibantah itu hanya Hindu. Di dalam agama Hindu, laki-laki harus diperlakukan seperti dewa sirah, tidak boleh dibantah walaupun salah. Itu agama Hindu. Kita Islam, kita ini bisa salah. Jadi kalau istri bantah kita mesti terima. Istri kita marah, ya mesti kita terima. Nah, kemudian tidak pernah Rasulullah itu mengintervensi Ummul Mukminin Aisyah, kamu tuh harus seperti ini, pembawaan kamu harus seperti ini, itu tidak pernah. Nah, kalau misalnya Ummul Mukminin Aisyah melakukan pelanggaran hukum syara, hukum syariat, barulah Rasulullah menasehatinya, itu pun dengan cara yang baik, tidak kontan, tidak membuat orang merasa tersudut, dan itu dilakukan secara pribadi, bukan di depan umum. Kemudian kalau Rasulullah meluruskan sebagian penyimpangan yang dilakukan Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah lebih cenderung memberinya nasihat dan tidak sampai memaki sedikit pun. Nah, ini juga nih, kadang kita ini bentuknya menasihati tapi memaki. Misalnya istri salah, kita nasihati, nggak usah kamu seperti ini dek, kamu tuh memang dari dulu tuh memang bodoh kalau soal seperti aneh. Jadi bentuknya menasihati tapi merendahkan. Nah, ini yang harus dirubah nih bagi para suami. Katanya kan saya udah nasihati, saya cuma ngomong baik-baik, ya ngomongnya lembut tapi isinya tuh nyakitin. Makanya udah lembut ya udah bagus, tetapi jangan sampai menganggap orang bodoh, memaki jadinya, melaknat. Itu yang harus dirubah itu. Kemudian, nah ini lagi nih, Rasulullah ini musik Rasulullah itu tidak suka. Tapi bukan berarti Rasulullah rata mengharamkan musik ya. Rasulullah tidak rata mengharamkan musik. Nanti ada di dalam riwayat ini. Cuma Rasulullah pernah berkata ketika Rasulullah menjadi pengembala kambing. Waktu itu Rasulullah ingin menonton
acara karena dihasut oleh kawan-kawannya ini. Rasulullah pergi, tapi belum sampai Rasulullah menonton acara musik-musik jahiliyah itu, Rasulullah ditidurkan oleh Allah. Nah, kan itu dulu riwayatnya. Sehingga sampai 2 kali Rasulullah melakukannya tertidur. Akhirnya Rasulullah berkata, mulai saat ini aku tidak akan pernah lagi menyaksikan hiburan-hiburan jahiliyah. Nah, itu hiburan jahiliyah. Rasulullah nggak suka. Tapi datang orang bilang, nah disitulah pengharaman musik. Nah, di sini kita bisa melihat apakah Rasulullah mengharamkan mutlak musik. Waktu Rasulullah bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata Ummul Mukminin Aisyah dengan bidu wanita sedang nyanyi-nyanyi. Cuman di sini ada tanda kutip. Syair-syair yang disampaikan oleh orang dahulu yang bukan orang jahiliyah, syairnya berisikan pendidikan, kata-kata yang baik, nasihat, pujian bagi orang-orang yang berjihad. Nah, tapi dia bermusik. Rasulullah masuk ke dalam, langsung tidur, memalingkan wajahnya. Abu Bakar Siddiq merasa, oh iya, Rasulullah kan nggak suka musik ini. Maka kata Abu Bakar Siddiq, Aisyah, kau letakkan seruling iblis di dalam rumah Rasulullah. Nah, kan memang musik ini kan seruling iblis. Apa kata Rasulullah kepada Abu Bakar? Da'hunna ya Abu Bakrin. Biarkan mereka Abu Bakar, biarkan mereka. Masing-masing umat ada hari rayanya. Disinilah orang mengatakan, kalau hari raya baru boleh main rebana, hari raya tidak. Nah, bukan itu yang kita kesananya. Artinya Rasulullah tidak mengharamkan mutlak musik. Cuman kalau sekarang ini perlu diwaspadai. Hampir merata musik itu membuat orang menyekutukan Allah. Nah, tapi kalau berisikan nasihat, nah ini masih perlu untuk diperbincangkan sesuai dengan hadis sahih ini. Nah, jadi Rasulullah membiarkan Ummul Mukminin Aisyah dengan bidu wanita itu bernyanyi. Kemudian sewaktu ada orang-orang dari Abyssinia namanya ke Madinah, mereka akan diperkenankan Nabi untuk menunjukkan keahlian mereka main tombak, main lembing, dan itu dilaksanakan di dalam masjid gitu. Cuman kalau sekarang ini dibuat orang makan-makan aja masih orang ribut kan. Jadi ada waktu itu orang mengatakan, Tat, ini kok kita makan-makan nih di masjid nih. Jadi saya bilang di zaman Rasulullah aja itu orang main tombak lembing itu, melihatkan keahlian itu justru dalam masjid gitu. Tapi waktu itu mereka, masjid ini memang menjadi pusat ya, masjid ini menjadi pusat. Cuma kalau di tempat kita buat kayak gini udah nggak layak juga, karena itu tidak terbiasa dengan kebiasaan masyarakat kita. Jadi artinya makan di masjid itu kalau kita beresin, dibersihin, berarti bukan menjadi masalah. Karena kalau kita bandingkan di dalam hadis ini, orang-orang Abyssinia itu main tombak, main lembing itu dalam masjid. Nah, uniknya itu Ummul Mukminin Aisyah kan minta nonton. Nah, Rasulullah menyediakan bahunya. Nah, nyandarlah sini, nontonlah. Sampai Ummul Mukminin Aisyah puas. Nah, tuh. Suami ini kadang nyandar sebentar, geser-geser gitu. Nah, itu tolong sabar. Rasulullah ngajarin kita, istri kita nyandar. Orang banyak yang nyandar istri. Saya pengen betul istri saya ini nyandar sama saya. Ini nggak pernah. Nah, malah banyak yang ini udah mau istri nyender, malah udah berat. Nah, ini lihat Rasulullah memberikan Ummul Mukminin Aisyah kepuasan untuk menonton itu sampai dia puas. Nah, Jabir menuturkan Rasulullah itu selagi dia masih bisa memberikan apapun yang diminta istri, dia perkenankan selagi Rasulullah bisa memberikan. Jadi maka kata Jabir, Rasulullah itu kalau istrinya ada maunya itu beliau akan menurutinya, tapi dalam tanda kutip selama keinginan itu baik dan tidak menyalah. Kalau keinginan istri Rasulullah ini kan bukan duniawi yang mereka kejar gitu. Tapi kalau kita pula buat macam ini, tuh bang, misalnya ibu-ibu dengar nih, bang, tuh dengar tuh Ustadz Nazril ngomong apa keinginan istri dituruti. Kalau keinginan ibu-ibu beda bu, berlian, Gucci, rumah mewah, ya nggak boleh lah. Ini yang keinginannya ini yang masih wajar, memang dituruti oleh Rasulullah selama itu bukan hal yang
salah. Tapi kalau yang salah, nanti ada Rasulullah pun menasihati istrinya dalam perkara materi. Nah, jadi keromantisan Rasulullah bukan itu saja. Dalam hadis disebutkan ketika Ummul Mukminin Aisyah mendampingi Rasulullah di medan perang, itu disiapkan Rasulullah suatu tempat yang aman, itu jauh dari pasukan, dan pernah juga diajak adu lari. Nah, itu lihat romantisnya Rasulullah sama istri itu. Waktu itu Ummul Mukminin Aisyah kan masih kuat lah, nah, sedang kuatnya periang, kuat lah, perempuan yang masih remaja jadinya umurnya. Jadi diajaknya Rasulullah tanding lari. Nah, Rasulullah jauh ketinggalan Ummul Mukminin Aisyah, dan itu dalam suasana perang loh. Berapa romantis Rasulullah itu. Dalam suasana perang masih bisa tetap sayang sama istri. Nah, ini pelajaran nih bagi bapak. Karena gara-gara sibuk kerja lupa romantis sama istri. Nah, ini Pak ya, tolong Bapak tidak lebih sibuk dari Rasulullah gitu. Nah, jadi Bapak harus ajak juga istri ini bercanda, tuangkan kasih sayang, keromantisan. Tapi tengok juga tipe istri Pak ya, kadang ada tipe istri ini geli, dia diromantis-romantiskan, tidak pantas katanya Pak ya. Jadi jangan. Tapi kalau memang tipe istri kita juga ingin diromantisin, nah nih dalam keadaan perang Rasulullah sempat pacu lari dengan Ummul Mukminin Aisyah. Nah, jadi Ummul Mukminin Aisyah ditertawakannya Rasulullah, diejek Rasulullah. Beliau senang seperti itu. Jadi tidak wibawa, walaupun dia seorang Rasul, dia tidak di depan istri itu wibawa-wibawa, tidak tentu arah, itu nggak mau Rasulullah. Tetap sebagai suami yang penyayang. Nah, pada suatu kesempatan waktu Ummul Mukminin Aisyah keluar sama Rasulullah, nah ini sekarang gantian. Rasulullah juga ngajak, yuk kita pacu lari lagi. Nah, waktu itu tubuh Ummul Mukminin Aisyah udah gempal, udah makin tumbuh, tentu udah agak berat. Nah, Rasulullah menang. Kata Rasulullah, diimpas ya, dulu aku kalah, kalau sekarang Aisyah yang kalah, sambil digoda oleh Rasulullah dalam hadis ini. Nah, itu teman, saya bukan menyuruh Bapak habis ini pacu lari sama ibu ya Pak ya, bukan. Begitulah Pak, sama istri itu penyayang, sampai suasana yang segenting itu pun Rasulullah tetap mesra dengan istri. Nah, ini yang harus kita contoh nih Pak, Bu. Nah, insya Allah kita sama-sama nih mengamalkan ini gitu. Nah, ini tentu sedikit tetapi dampaknya besar bagi kehidupan rumah tangga. Tapi saya senang loh nengok ada suami istri naik sepeda berdua ya, terus lari sama-sama, itu udah bagus itu. Cuman wajahnya masih agak-agak tegang mungkin karena terlalu jauh larinya kali ya. Bercandalah di jalan, bercanda. Nah, kemudian ini membuktikan bahwa Rasulullah faham betul seluk-beluk tentang Ummul Mukminin Aisyah, tentang jiwanya, sampai Rasulullah menggodanya. Wahai Aisyah, aku tahu kapan kau marah dan aku tahu kapan kau sayang sama aku. Kata Ummul Mukminin Aisyah, emangnya kapan? Dari mana Rasul tahu? Kata Rasulullah, jika engkau sedang marah Aisyah, kau akan mengatakan demi Tuhannya Ibrahim, kau tinggalkan nama aku. Tapi ketika kau sayang denganku, demi Tuhannya Muhammad. Nah, jadi ada juga nih kesal-kesalnya, ditinggalinnya nama Rasulullah. Maka kata Ummul Mukminin Aisyah, aku hanya meninggalkan namamu ya Rasulullah. Jadi kekesalan-kekesalan seperti itu tuh biasa gitu. Nggak ada Rasulullah berarti itu kok Rasulmu ini adalah suamimu ini, kenapa kau menyebut nama? Nggak ada. Jadi Rasulullah di situ aja tahu. Nah, kalau Ummul Mukminin Aisyah marah, pasti dia mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Nggak mau dia bilang demi Tuhannya Muhammad. Nah, ada berarti kan ada masalah. Dan Rasulullah berada di pihak yang memahami tentang karakter Ummul Mukminin Aisyah itu. Nah, jadi sebagai suami itu jangan buru-buru curhat ya sama orang. Pahamilah karakter istri kita, ajak dia dialog, mulai kita membaca karakter istri kita supaya kita makin paham. Jangan nanti ini diam, akhirnya tidak ketemu. Dia komunikasi inilah yang penting kan. Nah, pernah juga Rasulullah itu bersama sahabat duduk di rumah Ummul Mukminin Aisyah, rencana mau minta
makan nih, ada makanan nggak Aisyah? Nah, Ummul Mukminin Aisyah sedang menyiapkan makanan, rupanya ada budak dari Ummu Salamah datang membawa makanan untuk Rasulullah. Begitu tahu Ummul Mukminin Aisyah ada makanan dari Ummu Salamah, itu Ummul Mukminin Aisyah keluar, itu piring itu ditampar, jatuh, pecah. Dahsyat kan? Kalau ini terjadi sama kita, apa yang kita lakukan? Tapi lihat cara Rasulullah. Apa katanya kepada para sahabat? Ibu kalian sedang cemburu. Ibu kalian sedang cemburu. Gak ada Rasulullah marah. Kok gak kau hargai aku ya depan kawan-kawan aku, kau seperti itu. Aku ini Nabi disegani orang. Gak ada. Lihat hati Rasulullah. Sudahkah kita meladani kepada istri kita seperti ini? Ini kadang ketat betul, baru ngaji, kemudian istri buat gini, gak boleh, gak boleh. Langsung tersentak istri, orang baru-baru sama-sama hijrah, langsung kaget dia kan, langsung tembak 12 pas, harus seperti ini ya. Jadi kita ikut dong tahapan. Rasulullah aja nggak malu kok, istrinya melawan depan sahabat, memukul piring, dan ini riwayatnya sahih. Nah, lihat ya, kita harus belajar dari sini, tahu betul lah kita dengan karakter Rasulullah kita ini. Begitu sayangnya, Rasulullah cuma bilang, ibu kalian sedang cemburu, santai aja, santai aja. Apakah Rasulullah habis itu marah dengan Ummul Mukminin Aisyah? Enggak. Wahai Aisyah, ganti piring Ummu Salamah. Cuma disuruh ganti aja. Artinya, kecemburuan yang tingkat seperti ini yang menurut kita dahsyat ini, bagi Rasulullah itu kecil. Kalau sempat ini terjadi sama kita, waduh, entahlah. Tuh, harus paham, ini belum seberapa. Ini kadang datanglah orang nyuntik-nyuntik lagi kan, Pak, kurang ajar istri bapak ini Pak, piring pula dipecahnya depan orang, malu bapak nih. Nah itu hati-hati nih yang dengar nih, tolong disampaikan kepada para suami-suami ini untuk paham sama istri. Nah lihat nih, waktu Ummul Mukminin Aisyah pulang dari pesta pernikahan, nah, terus Rasulullah nanya, ada nggak undangan wanita yang bernyanyi untuk pengantin? Nah, lihat, Rasulullah berarti tidak menghalalkan mutlak. Ada nggak yang nyanyi? Kemudian Ummul Aisyah mengatakan, nggak ada ya Rasulullah, tadi belum ada. Seharusnya katakan Aisyah, nah ini syairnya, kami datang pada kalian, kami datang pada kalian, maka berilah kami salam, kuberi pula kalian salam. Nah, Rasulullah mengajarkan syair ini kepada Ummul Mukminin Aisyah. Artinya tidak mutlak, makanya di pernikahan itu ada yang bermusik nih, ini hadisnya. Ini terdapat dalam halaman 90 di bilik-bilik cinta Rasulullah SAW. Nah, dan Ummul Mukminin Aisyah akhirnya faham dengan Rasulullah, bertambah rasa sayang mendapatkan sosok suami yang betul-betul pengertian. Nah, Ummul Mukminin Aisyah mulai belajar. Kadang Ummul Mukminin Aisyah menyisirkan rambut Rasulullah. Kadang Rasulullah minta, Aisyah tolong sisirin rambut aku. Dia julurkan kepalanya dari masjid ke dalam kamar, karena kan di sekitar masjid tuh kamar Rasulullah SAW. Nah, Ummul Mukminin Aisyah sangat bahagia bisa menyisirkan Rasulullah SAW itu. Nah, jadi di antara istri-istri Rasulullah itu memang yang sangat diperhitungkan itu adalah Ummul Mukminin Aisyah. Yang pertama, ayahnya sahabat kental Nabi yang paling dekat. Nah, istri yang perawan itu cuman Ummul Mukminin Aisyah. Ya, jadi ditambah lagi Ummul Mukminin Aisyah ini cantik, sampai digelari Rasulullah itu kalau memanggil itu Humairah, yang memiliki pipi yang kemerah-merahan. Nah, tuh Pak, panggil istri itu dengan panggilan yang baik, jangan dipanggil yang hitam lah, yang pesek lah, yang kurus lah. Apa nggak tambah kurus istri bapak dibuatnya. Nah, jadi ini panggil istri dengan hal-hal yang melambangkan kecantikan. Nah, jadi memang nih di antara istri Rasulullah, Ummul Mukminin Aisyah memiliki keistimewaan. Sampai kadang-kadang Ummul Mukminin Aisyah itu pernah berkata-kata tajam kepada Rasulullah. Sampai pernah Ummul Mukminin Aisyah ini karena tidak senang kepada Rasulullah, kayaknya Allah itu mengikuti keinginanmu saja ya Rasulullah, tidak mendengarkan keinginanmu. Sampai ada kadang Ummul Mukminin Aisyah ngobrol seperti ini gitu, marah pada Rasulullah. Tapi dalam riwayat ini kata para sahabat, Rasulullah santai aja, nggak masalah Rasulullah, sampai suatu saat Rasulullah akan mengajarkan dia. Jadi pada saat lagi marah itu Rasulullah diam dulu,
dibiarin dulu oleh Rasulullah. Nah, setelah dia tenang, baru dinasihati oleh Rasulullah. Yang membuat pertengkaran menjadi-jadi itu kan itu. Ini jawab, ini jawab, ini jawab. Ya, biarkan tenang dulu. Terutama bagi para suami. Ketika istri marah, memang kata-katanya mungkin kasar. Diam dulu. Nanti setelah tenang baru dijelaskan. Makanya di dalam ilmu psikologi ada disebutkan kalau orang marah sama kita, diamlah selama 45 detik baru jawab. Jadi jangan langsung dijawab. Ada jeda untuk menurunkan emosi orang dulu. Nah, jadi Ummul Mukminin Aisyah ini pernah merasa dialah yang paling diperhitungkan. Karena dia yang perawan yang dinikahi oleh Rasulullah. Jadi dia merasa di atas angin nih. Merasa asli nomor 1 gitu. Itu ada perasaan seperti itu di diri Ummul Mukminin Aisyah. Kadang Rasulullah apa kata Ummul Mukminin Aisyah, aku ini ya Rasulullah tidak seperti seorang pun dari istri-istrimu yang lain. Semua yang lain ini sudah pernah dipeluk laki-laki, kalau aku enggak. Nah, itu kadang Ummul Mukminin Aisyah membanggakan dirinya. Rasulullah diam aja. Terus pernah diginiin oleh Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, jika engkau turun ke sebuah lembah, di situ ada 2 pohon, yang satu sudah dimakan ternak, pohonnya yang satu lagi belum, kau menambatkan ontamu di mana? Yang belum dimakan ternak pohonnya Aisyah. Nah, itulah aku. Kan kau tambatkan ke aku kan. Nah, jadi Rasulullah ya biasalah nanggapinya, santai aja. Ini terbuka sekali di tentang rumah tangga Rasulullah. Makanya kalau kata Rasulullah, tibalah keinginan aku kuat betul kepada Aisyah ini daripada istri-istri yang lain. Udah susah mengendalikannya. Maksudnya itu Rasulullah tuh rindu sama Aisyah, udah susah mengendalikannya. Sementara nih harus ada ke istri-istri lain. Maka beliau mengangkat tangan ke langit, kemudian berdoa, ya Allah, inilah pembagian yang mampu kulakukan. Maka jangan siksa aku dalam hal yang tak mampu kulakukan. Kadang memang ada kecenderungan Rasulullah itu lebih kepada Ummul Mukminin Aisyah. Nah, jadi hal ini hal-hal yang wajar di dalam rumah tangga. Namun, bila kecemburuan Ummul Mukminin Aisyah ini kelewat batas, itu Nabi nggak tinggal diam. Ini contoh nih yang kelewat batas. Pernah waktu itu Saifiyah binti Huyai datang ke rumah. Saifiyah binti Huyai ini istri Rasulullah keturunan Yahudi. Jadi dia datang ke rumah, Rasulullah tentu menyambutnya dengan ramah. Nah, setelah dia pulang, apa kata Ummul Mukminin Aisyah? Cukup rupanya bagimu perempuan kerdil itu ya Rasulullah. Nah, menghina. Ini udah menghina, mengatakan dia kerdil. Maka kata Rasulullah, tutup mulutmu Aisyah. Kau telah melontarkan kata-kata yang seandainya diaduk dengan air laut ternoda air laut itu karena kata-katamu mengatakan kerdil tadi. Nah, jadi Rasulullah itu juga marah kalau udah penghinaan, kemudian udah merendahkan orang, itu bahaya. Kemudian kata Rasulullah, Aisyah, Allah itu maha rahmah. Dia menyukai keramahan. Bila keramahan tercabut, maka orang itu akan membuat dia menjadi aib dan hina. Jadi kalau orang udah mulai nggak ramah, dia akan tercabutlah, sehingga dia menjadi orang yang hina. Sebaliknya Aisyah, jika diletakkan sesuatu itu, keramahan itu kepada sesuatu, apapun bidang kita, ngomong kita ramah, melayani orang kita ramah, maka itu akan menjadi penghias bagi dirinya. Jadi diadakan Rasulullah juga pendampingan setelah dia menasihati Ummul Mukminin Aisyah. Bahkan pernah pada suatu malam sedang tidur dengan Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah bangun dan keluar. Nah, Ummul Mukminin Aisyah bangun cemburu. Waduh, ini pasti nih Rasulullah ini pergi nih ke rumah istri-istrinya yang lain nih. Wah, muncul langsung bangun, dia cari kemana-mana sampai akhirnya Ummul Mukminin Aisyah berjumpa Rasulullah dalam masjid. Maka kata Rasulullah, wahai Aisyah, kau cemburu lagi? Sampai begitu kan Rasul, kau cemburu lagi Aisyah? Kau telah berburuk sangka kepada aku? Apakah kau khawatir Allah dan Rasulnya akan berbuat zalim kepadamu? Ini malam nisfu Sya'ban Aisyah. Nah, disinilah riwayat bahwa Rasulullah menghidupkan malam nisfu Sya'ban.
Ini hadis sahihnya, Rasulullah menghidupkan malam nisfu Sya'ban, dia tidak tidur malam itu, dia beribadah kepada Allah. Nah, sampai di sini dulu. Insya Allah akan kita lanjutkan kembali masih dalam pelajaran tentang Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.